Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, jumpa lagi Bu Meldi. Apa kabar? Baik, Bung Firdaus, ini keputusan MK yang telah digulirkan, apakah ini menjadi sebuah semangat zaman untuk Amin, Bung Firdaus, Anies Baswedan, Caimin ini, apakah ini mendapat limpahan-limpahan energi baru nih kita lihat ya. Tanggal 19 Oktober ini, Amin mendaftarkan dirinya ke KPU untuk sebagai Capres dan Cawapres, Bung Firdaus. Gimana kita melihat ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, jadi Amin, ya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini relatif pasangan yang gercep ya. Jadi pertama kali deklarasi, kemudian pasangan yang pertama kali menemukan cawapresnya, kemudian juga ketika pintu pendaftaran KPU dibuka tanggal 19, mereka juga yang pertama kali mendaftarkan diri. Nah, kalau kita lihat dari keunggulan kesigapan, pertama kali mendaftar, pertama kali memperkenalkan diri. Jadi kalau kita lihat, tentu ini akan memberikan efek-efek, artinya efek-efek yang diharapkan bagus, positif untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, begitu, pasangan Amin ini. Jadi kalau kita lihat, uh, mudah-mudahan gitu, jadi ini juga memberikan dampak elektoral bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Positif artinya akan memperkuat daya kompetisi di dalam Pilpres 2024 nanti gitu. Terlebih kalau kita berkaca dalam survei terakhir ya, ternyata ya baik itu di Jawa Timur ataupun juga secara nasional gitu ya, belum banyak memberikan pergerakan-pergerakan suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Bung Meldi. Ya, ini keputusan MK ini akan memberikan alat dongkrak gitu ya kepada Amin, sehingga ini Amin punya momentum untuk memperkuat ya Amin Army ini, pasukan-pasukan Amin harus lebih cergap lagi untuk segera penetrasi di tempat-tempat yang mungkin kosong, Bung Firdaus, sehingga ini rivalitas atau komposisi ya berdasarkan elektabilitas survei ini semakin mendekat, Bung Firdaus. Kalau dia semakin mendekat ya, semakin rata gitu, saya kira ini pertandingan atau pertarungan demokrasi kita makin seru, Bung Firdaus. Dan ini saatnya, momentumnya udah mulai ada, dan kita lihat Anies Baswedan. Kalau kita lihat di Makassar kemarin, kemudian Malang ya, dan ada di beberapa kota lumayan lah ya, bukan kita dapat dibilang itu udah melimpah, tidak juga, ini udah lumayan, tapi kita untuk survei terakhir ini kita belum dapat apakah ada kenaikan atau malah tetap gitu ya, dan inilah yang kita harapkan terjadi di 2 atau 3 minggu ke depan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pergerakan tur ya jalan-jalannya, baik itu ya di seputaran Jawa, terutama Jawa Timur gitu ya, ataupun juga di luar Jawa, ya animo pendukungnya Amin ini cukup besar, Bung Meri. Bahkan kalau kita lihat dalam event-event kegiatan, baik itu jalan sehat atau diskusi dan segala macam ya, saya pikir ini menunjukkan bahwa dukungan terutama dari tingkat kemilitanan pendukung pasangan Amin ini cukup sangat tinggi, bahkan dikatakan begitu. Jadi ini menjadi keunggulan juga gitu ya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, terutama kalau kita lihat dari pendukung-pendukung partai politiknya, baik terutama PKS ya. Nah, Ya. sementara kan kalau Nasdem ini masih juga berkutat disibukkan juga dengan isu-isu ya penegakan hukum tanda kutip gitu ya. Nah, sementara PKB lebih banyak melakukan konsolidasi di internal, terutama di kalangan-kalangan basis-basis Nahdien yang notabene itu juga agak sulit untuk disatukan begitu. Tapi secara umum kalau kita lihat ada semacam gairah ya, kalau kita lihat ya mungkin dengan tagline mereka ya, gairah perubahan gitu ya, yang notabene yang sudah yang dikatakan notabene against Jokowi gitu ya, dua periode gitu ya. Dan mereka menemukan momentumnya di pasangan Anies Baswedan dan Caimin gitu. Tinggal melakukan akumulasi di dalam gagasan, narasi atau program-program. Kalau saya lebih banyak menekankan dalam program-program gitu ya. Jadi yang perlu kita ingatkan untuk pasangan Amin inilah bahwa mereka itu menjadi presiden itu 5 tahun, bukan 50 tahun atau 25 tahun. Gitu. Jadi kalau yang dijual visi jauh ke depan, semangat keadilan, fine. Gitu. Tapi kalau itu tidak bisa didetailkan, tidak bisa dikuantifikasi dalam program, kira-kira dalam 5 tahun Anda bisa apa, Anda akan membangun apa dalam sisi keadilan, pendidikan, kesehatan, gitu ya, perekonomian segala macam, maka itu juga menjadi publik untuk bertanya-tanya kira-kira Anda punya program yang realistis atau tidak gitu. Jadi tantangannya adalah merealistiskan gitu ya mimpi-mimpi besarnya, keadilan, kedaulatan,
menjadi sesuatu yang lebih bisa dikuantifikasi, paling tidak dalam 5 atau maksimal 10 tahun begitu. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu akan menjadi soal besar. Karena kalau kita lihat ya, baik pasangan Prabowo ataupun juga Ganjar, mereka juga sudah meletakkan itu dalam detail-detail yang lebih bisa diukur. Bahkan kalau dikatakan kemarin ya, dalam rencana pembangunan jangka panjang, 20 tahun ke depan gitu ya, itu juga harus mengacu ke sana. Nah, artinya mereka bisa nggak menduplikasi kemudian meletakkan dalam frame yang searah begitu sehingga itu menjadi ide yang lebih realistis dan itu bisa dijual dalam tematik-tematik di masing-masing basis elektoral, Bung Melki. Ya, secara incremental nih bisa juga ditambahin Bung Firdaus setelah capres, cawapres yang bisa memberikan efek ledak ya, efek pecah gitu adalah ketua tim ses Bung Firdaus. Ini ketua tim sesnya Betul. belum kebentuk nih. Nah, kita berharap secepatnya ya hari inilah ketua tim ses di declare ya, tim sukses di declare tentang siapa saja sehingga ini jadi magnet baru untuk tim Anies nih Bung Firdaus ya, untuk Amin Betul. sendiri. Ya, Panglima Perang juga menjadi jembatan ya, terutama untuk leg-leg ide atau gagasan, terutama juga untuk penetrasi. Dan kalau kita lihat, ketua tim suksesnya belum definitif, masih diduga-duga, ada Ibu Kofifa, ada yang lain, ada yang lain gitu ya. Efek kejutnya kita tunggu kira-kira siapa efek kejutnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti dengan sudah adanya tim sukses, tidak hanya ketua, tapi juga tim yang bisa menangkap semangat zaman gitu ya, bisa jadi akan muncul kejutan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Bung Meldi. Jadi pasca pendaftaran, pasca mereka mulai melakukan konsolidasi, kira-kira kejutan-kejutan apa yang bisa mereka belikan, pembeda-pembeda apa yang bisa mereka belikan kepada publik, dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Itu yang kita tunggu, Bung Meldi. Yang kurang nih ya, di 3 kandidat nih Bung Firdaus, figur-figur perempuan yang mendukung nih Bung Firdaus, ini belum muncul juga ya, baik di tim Ganjar, di tim Anies maupun di tim Prabowo. Ini harus ada ibu-ibu cerewetnya nih, yang bisa nih bikin suara ibu-ibu nih terwakili sehingga ini juga menjadi sebuah peluru baru untuk memperkuat atau untuk memberikan kemeriahan-kemeriahan baru dalam pertarungan di Indonesia ini, pertarungan pilpres ini semakin menarik, Bung Firdaus. Ya, ibu-ibu adalah komando rumah tangga, dan seperti di video kita yang sebelumnya, kalau belum ada representasi dari komando rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga gitu, persoalan-persoalan di rumah, persoalan-persoalan keseharian, bisa jadi juga Anda mengalami kendala di dalam menarik simpati atau suara pemilih Indonesia. Artinya kita berharap tidak hanya pasangan Amin gitu ya, memunculkan juga representasi dari kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, kaum wanita gitu ya, tapi juga untuk pasangan yang lain, pasangan Ganjar, pasangan Prabowo, sehingga publik mendapat kelimpahan-kelimpahan tawaran-tawaran ide yang realistis, tawaran-tawaran ide yang bisa dikunyah secara baik gitu ya, dan itu menjadi pertimbangan mereka untuk memilih. Jadi mau tidak mau, dengarkanlah catatan kami gitu, paling tidak sebagai analisis partikelir bahwa suara perempuan, suara rumah tangga menjadi persoalan penting. Jadi kalau di tim Anda tidak bisa mengakomodir itu, tidak bisa merepresentasikan itu, maka bisa jadi itu kendala di dalam membangun basis suara, kendala di dalam mendapatkan keterpilihan untuk pemilu presiden, Bung Meldi. Dan mudah-mudahan itu menjadi catatan penting buat mereka, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.